Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini hari Jumat pagi sekitar jam 9:15. Saya mau nunjukin keadaan Gunung Lawu hari ini ya. Sekalian mau ngasih tahu seperti inilah keadaan di pedesaan. Asri banget. Tapi sayangnya lagi apa ya? Cuacanya anginnya kenceng banget ini. Nah, saya mau jalan ke depan sana karena Gunung Lawu kelihatannya dari jalan di atas sana. Seperti apa keadaan Gunung Lawu? Apakah cerah ataukah sedang kabut badai? Jadi nanti sampai atas kita lihat ya. Dan kemarin kurang lebih sekitar jam 1 siang ini ada fenomena di tepat di sampingnya Gunung Lawu, yaitu sebuah fenomena awan seperti ini ya teman-teman. Ini adalah kiriman dari teman. Awalnya dia ini kirim ke grup ICN Peduli Ngawi. Nah, begitu saya respon, saya tanya, foto itu diambil dari daerah Teguhan. Teguhan ini Kerten, karena memang beliau rumahnya di Kerten. Kemudian di situ dilanjut lagi, saya dikasih video pendek yang berdurasi sekitar 30 menitan lah. Jadi inilah video yang saya maksud ya teman-teman. Jadi dia ini kirim video ini lewat WA ke saya. Seperti inilah penampakannya. Jadi bias awan ini dari bawah ke atas seolah-olah seperti apa ya? Bias sebuah ledakan. Sedangkan untuk titik lokasi ini yang ada panah ini lokasi Gunung Lawu. Karena memang lokasinya dari Kerten, jadi jauh beda dengan dari Kendal. Tuh, anginnya kenceng banget ya Allah. Tuh, pohonnya pada goyang-goyang. Jadi seperti inilah keadaan di pedesaan. Syahdu banget lokasi rumah saya. Ini rumah yang ada di Kedunggalar loh ya, bukan di Kendal. Kalau di Kendal kita melihat posisi Gunung Lawu ini justru malah lebih strategis, karena Gunung Lawu tampak dari tengah-tengah, full, kelihatan full, view-nya bagus banget kalau dari sana. Tapi kalau dari sini seolah-olah kita sudah berada di hampir utaranya Gunung Lawu, karena nih kalau kita sholat kita menghadapnya ke sana. Jadi di sana ini arah kiblat, arah barat. Sedangkan posisi Gunung Lawu berada di sana. Jadi barat daya ya. Gunung Lawu sudah berada di barat daya. Kalau saya sedang di rumah Kendal yo, penampakannya Gunung Lawu tepat berada di barat, karena memang kita sholat menghadap kiblatnya itu arah ke Lawu. Hampir semua masjid dan musola mengarah ke Gunung Lawu. Seperti yang kita lihat ya teman-teman, ternyata pagi ini hari Jumat Gunung Lawu cukup cerah sekali. Meskipun beberapa hari yang lalu sempat terjadi suhu yang cukup ekstrim sehingga menyebabkan ada salah satu pendaki yang mengalami hipotermia dan meninggal di pos 3 jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu, yaitu atas nama Lasmianto. Kemudian untuk penampakan di hari kemarin sekitar jam 1 siang itu posisinya tepat berada di sebelah sini, sebelah selatannya di sini. Jadi seperti apa ya, awan, tapi bentuknya itu seperti bias cahaya. Dia menyembul ke atas seret-seret, padahal itu awan yang terkena angin. Sebenarnya di bulan-bulan seperti ini, bulan Mei, bulan Juli, Agustus, September, itu adalah fenomena alam yang sudah umum dan pasti akan terjadi di setiap tahunnya. Karena apa? Karena memang di bulan Juli, Agustus ini kan perubahan cuaca, angin apa ya, angin laut. Bahasa ininya saya kurang paham. Yang pasti di bulan itu pasti terjadi angin yang cukup kencang seperti di darat. Kalau siang anginnya kencang banget, malam juga kencang, tapi cuaca panas. Sedangkan keadaan di gunung sana, di gunung manapun, justru sebaliknya keadaannya dingin.
Dan sebenarnya untuk fenomena yang kemarin ini begitu saya posting di kabar info Kendal, banyak yang merespon, ada teman-teman yang kirim foto beberapa, dan ternyata fenomena kemarin siang ini berlanjut sampai malam. Malam ada lagi. Di sini ada kiriman dari Mas Nugroho ya. Dia ini ngambil gambar dari sebelah baratnya Pasar Kendal. Saya nggak tahu tepatnya apakah di Mbasri, Tanon, atau Manden. Tapi kalau dilihat dari jalanan yang ekstrim rusak, ada tanahnya, ini mungkin di daerah Tanon ya. Karena memang di sana sedang ada proyek di pinggir jalan. Jadi posisinya seperti ini. Ini malam hari, pengambilan gambar dari sebelah baratnya Kendal. Terima kasih Mas Nugroho sudah kirim gambarnya. Sekarang kita kembali lagi ke Gunung Lawu ya teman-teman. Jadi titik lokasi saya berdiri saat ini adalah lokasi ketika saya mengetahui titik cahaya yang beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ya. Malam-malam waktu saya mau pulang ke rumah, saya dari keluar toh, rumah saya kan turun ke situ. Nyampe sini saya melihat cahaya di sebelah, kalau di gambar ini tepatnya di bawah awan ini. Ini cahaya apa? Sampai akhirnya terbongkar bahwa itu adalah ternyata cahaya orang bengkel sedang memperbaiki alat berat ekskavator yang sedang menggali pembuatan jalur di Gunung Lawu. Lokasinya ya di sini. Saya bikin videonya di sini. Buat teman-teman yang belum lihat videonya, silahkan monggo. Jadi kronologinya seperti apa, pembuatan jalurnya juga seperti apa, dan alhamdulillah setelah itu katanya proyek itu berhenti karena ada beberapa pro kontra dari teman-teman para pendaki juga ya. Awalnya kabar tersebut mengatakan, saya kan cek ke lokasi, saya naik ke Serambang. Dari sana saya mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa itu adalah pembuatan jalur jeep yang nanti akan tembus sampai pos 5 Gupak Menjangan. Jadi sudah sampai puncak sono. Mulai dari pos Wukir Bayi di bawah sini, ini akan dibuatkan jalur jeep nyampe di atas sana. Itulah yang membuat teman-teman pendaki ini melakukan pemberontakan. Saya tidak tahu kelanjutannya seperti apa, apakah sekarang ini masih lanjut atau tetap berhenti untuk selamanya. Yang pasti pada saat itu alat beratnya udah dibawa turun. Jikapun sekarang ini dilanjutkan lagi, berarti beliau-beliau ini sudah melanggar apa yang sudah beliau katakan. Karena setelah beberapa hari ada perlawanan dari pendaki lah, kita viralkan lewat media-media sosial. Di situ Bupati Ngawi mengajak melakukan mediasi. Ada teman kita yang dari titik-titik ini ke melakukan perwakilan dari para pendaki Jagalawu ini melakukan mediasi dengan Bupati Ngawi di Pendopo Ngawi. Di situ Bapak Oni mengatakan bahwa sebenarnya jalur tersebut ini diperuntukkan untuk monitoring hutan. Sekali lagi katanya untuk monitoring hutan. Berikut sekat kebakaran. Logikanya adalah jika hal itu atau jalur itu digunakan untuk sekat kebakaran maupun monitoring hutan, kenapa kok harus sampai atas sana gitu loh. Terlebih itu sudah tidak sesuai dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan oleh warga lereng Lawu sana. Karena orang sana saja bilang mungkin sebelumnya ini belum belum ada larangan. Setidaknya dikasih tahu dulu lah. Nanti kalau ada orang luar tanya, bilang saja buat jalur monitoring, buat sekat kebakaran. Orang itu tidak dikasih tahu, nggak diketik dhisik lah istilahnya, suruh mengatakan itu, sehingga dia mengatakan apa adanya, katanya buat jalur jeep. Ya Allah, ini kenceng banget ini. Ini sebentar lagi kalau ini padi ini sudah panen,
nanti ganti musim layang-layang. Biasanya di sini full banget anak-anak main layang-layang di depan kita sini. Oke, seperti inilah kondisi Gunung Lawu hari ini ya teman-teman. Cukup cerah. Buat teman-teman mungkin ada yang hendak melakukan pendakian ke Gunung Lawu, saya doakan semoga tetap lancar, terkendali, aman, selamat mulai dari berangkat sampai pulang ke rumah lagi. Dan saya titip pesan sekali lagi, tetap jaga jiwa korsa kebersamaan ya. Jika teman-teman memang melakukan pendakian ini bersama-sama dengan rombongan, tetap jaga jiwa korsanya, kebersamaannya. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan yang sudah terjadi ini kembali terjadi lagi. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.